Wanita jahat, ayo kita pergi. Pria yang paling dekat dengan Putri Zuyue bergegas keluar. Dia ingin menghentikan Putri Zuyue dan memaksanya untuk melepaskan mereka. Namun, dia tidak dekat dengan Putri Bulan yang mabuk. Tiba-tiba, sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba turun dari atas. Itu sama ganasnya seperti guntur. Itu menghantam pria itu dengan keras. Ah! Pria itu menjerit, terkena kekuatan ini, langsung hancur, menjadi genangan darah, satu demi satu. His! Melihat ini, mereka semua tidak bisa menahan napas. Kekuatan ini benar-benar mengerikan. Itu di luar imajinasi mereka. Seorang pria kuat di alam dewa terbunuh di depan mata mereka. Itu luar biasa. Putri Bulan yang mabuk berkata, kalian orang-orang ini, jika ingin mati lebih awal, meskipun bagiku. Mendengar ini, semua orang, lihatlah aku dan aku melihat kalian. Mereka tidak berani memulai lagi. Apa yang terjadi pada pria itu sebelumnya adalah pelajaran berdarah. Kemudian, Putri Bulan mabuk berkata, lebih baik aku memberitahumu sedikit, kau tidak ingin seseorang datang untuk menyelamatkanmu, karena kau sekarang berada di tempat itu, bukan lagi di daratan Tianyuan. Apa? Mendengar ini, semua orang terkejut. Mereka semua adalah orang-orang dari benua Tianyuan. Kekuatan dan fondasi mereka juga berada di benua Tianyuan. Jika mereka meninggalkan benua Tianyuan, kekuatan di belakang mereka tidak akan dapat melihat keberadaan mereka. Pada saat itu, bahkan jika mereka mati, tidak ada yang akan tahu. Wajah Wu Chen tenggelam. Aku harus mengatakan bahwa tindakan Menara Zuyue ini benar-benar kejam. Mengisolasi orang-orang ini secara langsung dan memindahkan mereka keluar dari benua Tianyuan sama saja dengan memutus hubungan mereka sepenuhnya. Fase kosong dan sisi Daoyan. Biksu mati, kau banyak akal. Cobalah untuk menemukan jalan. Tanya Taoyan. Kong Xiang menatapnya dan berkata, sekarang, ruang di sini telah ditutup. Jika kau ingin membukanya, kau harus meminta dermawan itu. Daoyan secara alami mengerti bahwa siapa orang yang disebutkan oleh fase kosong. Dia segera berteriak kepada Wu Chen, Dao, kamu adalah tubuh ruang. Kamu sangat akrab dengan ruang Avenue. Tolong pikirkan sesuatu dengan cepat. Aku, Wu Chen mengerutkan kening. Jika ada ruang umum, tidak ada masalah. Hanya saja, posisi mereka saat ini berada di Menara Bulan Mabuk, yang setara dengan dunia kecil. Di dunia kecil, hanya orang yang mengendalikan ruang yang merupakan penguasa sebenarnya. Orang lain tidak dapat melakukan apapun kecuali kekuatannya cukup kuat untuk mengguncang ruang. Salah satu caranya adalah dengan mengumpulkan semua kekuatan orang, membombardir ruang di sini dan menghancurkannya dengan paksa. Ketika orang melihatnya, mereka merasa bahwa metode ini dapat berhasil, dan bahwa ada batas tertentu dalam ruang yang kuat. Jika kekuatannya cukup kuat untuk melampaui batas ini, ruang tersebut dapat ditembus. Namun, kata-kata Putri Zuyue menghancurkan harapan mereka sepenuhnya. Ingin menghancurkan ruang dan keluar dari masalah. Sudah terlambat. Mabuk di ujung jari sang putri, guntur yang tak terhitung jumlahnya bergegas turun dari segala arah, seperti bima sakti langit 9 yang hancur, momentumnya seperti pelangi, marah ke langit dan bumi. Ah! Banyak orang berteriak, terkena kekuatan guntur, jatuh langsung, tidak tahan dengan kekuatan super semacam ini. Wu Chen juga sama di sini. Dia diserang oleh guntur semacam ini. Guntur yang mengerikan, membawa kekuatan untuk menghancurkan semua hal, bergegas turun ke arahnya dengan ganas, seperti dewa guntur kuno, yang momentumnya tak tertandingi dan tak terkalahkan. Tian Leice, memegang pedang pembunuh naga, Wu Chen memotongnya. Guntur tak berujung meledak dari bilahnya. Itu seperti gelombang laut. Itu bergegas ke guntur ini. Itu guntur ke guntur. Boom! Guntur dari kedua belah pihak saling bertabrakan. Tiba-tiba, seluruh ruang bergetar dan bergetar hebat. Ia sama sekali tidak sanggup menahan kekuatan super semacam ini. Ia mengeluarkan cahaya terang dan melesat ke segala arah. Begitu tubuh Wu Chen terguncang, ia mengalami benturan yang sangat besar. Kekuatan semacam ini terlalu dahsyat. Tidak seorang pun sanggup menahannya di bawah Raja Dewa. Namun, saat itu, sebuah suara terdengar di telinganya, Wu Chen, kau adalah mangsa kami, yang lain bisa lolos, kau sendiri tidak bisa. Tidak bagus. Wu Chen terbangun dan segera mendesak jalan ruang angkasa untuk menyatu dengan ruang ini. Namun sebelum ia sempat masuk ke dalamnya,
ia melihat cahaya yang menyilaukan memancar keluar, yang sama menyilaukan dan menyilaukannya seperti putaran ledakan matahari. Wu Chen dengan cepat menutup matanya dan tiba-tiba mengalami rangsangan cahaya yang kuat. Jika tidak, ia akan dibutakan oleh tusukan. Setelah waktu yang lama, ia merasa bahwa cahaya kuat di sekitarnya telah menghilang, dan Wu Chen membuka matanya perlahan. Kenapa? Tempat apa ini? Setelah membuka matanya, Wu Chen menemukan bahwa ia telah datang ke tempat yang sama sekali aneh. Di tempat ini, ia adalah satu-satunya, dan yang lainnya telah menghilang. Ia tidak tahu kemana ia pergi. Selamat datang di markas kami, Titan. Sebuah suara aneh terdengar. Suara itu penuh dengan kekuatan mendominasi yang tak terlukiskan, yang membuat orang-orang merasa sangat bermartabat. Titan, Wu Chen belum pernah mendengar tempat seperti itu. Saat berikutnya, ruang di sekitarnya berubah lagi, dan Wu Chen tiba di sebuah istana yang megah. Aku melirik istana itu. Di istana ini, ada beberapa orang. Mereka semua berpakaian hitam, dengan topeng di wajah mereka. Kecuali mata mereka, mereka tidak bisa melihat tempat lain, mereka sama sekali tidak dapat mengenali penampilan asli mereka. Namun, yang benar-benar mengejutkannya adalah di depannya, di singgasana istana, ada seorang pria jangkung, yang penuh dengan kekuatan yang sangat dahsyat, kekuatan semacam itu, teror super, seluas bintang. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Wu Chen sedikit takut. Pria ini sangat kuat dan tidak mungkin kalah dari kaisar. Namamu Wu Chen. Pria di singgasana itu berbicara, tetapi suaranya terdengar aneh. Sepertinya itu bukan berasal dari pria ini. Wu Chen juga tidak bertanya, dia berkata, "Iya." Kemudian, dia merasakan bahwa kekuatan yang kuat telah ditembakkan ke dalam dirinya dan memindai seluruh tubuhnya. Di hadapan kekuatan ini, dia seperti bayi tanpa perlawanan apapun, yang selanjutnya menegaskan bahwa kekuatan pria ini jauh lebih mengerikan daripada imajinasinya. Itu adalah dewa. Kekuatan ini dengan cepat mundur, dan pria itu mendeteksi keberadaan jembatan. Wu Chen tidak berbicara, dia hanya menatap pria itu. Kekuatan pria itu terlalu kuat. Di bawah tekanan kekuatan pihak lain, bahkan jika dia memiliki Space Avenue dan jembatan dewa, dia tidak dapat melakukan apapun. Dia sama sekali tidak bisa menjadi lawannya. Wah! Kemudian, kilatan cahaya dan bayangan, seseorang muncul. Orang ini bukan orang lain, sedang mabuk pada sang putri. Tuan, Anda telah memberikan tugas kepada bawahan Anda. Mereka telah menyelesaikannya. Putri Bulan yang mabuk berlutut di tanah, sangat menghormati pria ini. Bagus sekali, ini hadiah untukmu. Sebuah pil hitam terbang keluar dari pria itu dan jatuh ke tangan Putri Bulan yang mabuk. Pil ajaib. Wu Chen adalah dewa pil. Dia sangat akrab dengan pil. Sekilas, dia dapat melihat bahwa ini bukan pil biasa, tetapi semacam pil ajaib. Meskipun obat itu sangat manjur dan dapat meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat, efek sampingnya juga sangat kuat. Oleh karena itu, orang biasa tidak akan menggunakan pil ini sama sekali. Terima kasih, Tuan. Putri Zhu Yue menerima pil itu tanpa ragu-ragu. Melihat ini, Wu Chen mengerti bahwa kehidupan Putri Bulan yang mabuk ini diperkirakan akan segera berakhir. Orang-orang yang menggunakan pil ajaib selalu sengsara, cacat, atau mati. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Sekarang dia tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa mengatur orang lain? Wu Chen, kaisarku sekarang mengakuimu sebagai tuan para Titan. Semua orang kecuali kaisarku berada di bawah perintahmu. Pria itu tiba-tiba berkata, "Apa?" Begitu kata ini keluar, bukan hanya Wu Chen yang terkejut, tetapi orang lain juga terkejut. Menatap pria itu, ada keraguan yang tak berujung di matanya. Putri Bulan yang mabuk berkata, "Tuan, Anda memerintahkan bawahan untuk menangkap Wu Chen, bukan untuk mendapatkan semua yang dimilikinya. Mengapa Anda ingin melakukan itu?" Petik 2. Pria itu berkata, "Kaisar ini melakukan ini, memiliki niatnya sendiri, Anda tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi." Titik. Ya, Tuan. Putri Mabuk Bulan menundukkan kepalanya, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi, Tuan memiliki otoritas absolut, tidak peduli siapapun, tidak dapat melanggar keinginannya. Wu Chen, apakah Anda tahu mengapa Kaisar memilih Anda sebagai Tuan Bintang? Wu Chen menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu.
Seperti Putri Zuiyue, dia tidak dapat sepenuhnya menebak pikiran pria itu. Dia berpikir bahwa kali ini dia akan hancur, karena pihak lain adalah Kaisar Dewa dengan kekuatan super. Berdasarkan kekuatannya saat ini, dia sama sekali bukan lawan. Jika pihak lain bergerak, dia akan dibunuh seketika, tanpa kemungkinan lain. Pria itu berkata, saya rasa Anda juga tahu bahwa akan ada lelang besar di kota Tianyuan, daratan Tianyuan. Wu Chen tentu tahu bahwa ketika dia datang ke kota Tianyuan, dia bertemu dengan keledai mati, Kong Mian. Keledai mati itu memberitahu dia bahwa setelah 7 hari, rumah lelang Tianyuan, rumah lelang terbesar di kota Tianyuan, akan mengadakan lelang besar. Dia ingin pergi, tetapi kemudian dia dibawa ke menara Zuiyue oleh keledai mati. Terjadilah kecelakaan. Dia menemukan bahwa semua hal ini awalnya adalah konspirasi besar dan kejam terhadapnya. Di lelang itu, ada sesuatu yang sangat penting bagi Kaisar. Dia ingin Anda menurunkannya alih-alih dia. Tidak peduli berapa banyak yang Anda bayar, tidak peduli cara apa yang Anda gunakan, Anda harus menurunkannya. Wu Chen terkejut lagi. Tanpa diduga, pria itu masih memikirkan lelang dan memintanya untuk pergi ke lelang agar dia bisa bersaing memperebutkan sesuatu. Pada saat yang sama, dia juga sangat ingin tahu tentang hal-hal seperti apa yang dapat membangkitkan minat pria ini, dan membiarkannya juga berpartisipasi dalam kompetisi dan mendapatkannya dengan cara apapun. Tuanku, saya punya pertanyaan untuk Anda. Putri Bulan Mabuk berkata. Pria itu berkata, saya tahu apa yang ingin Anda tanyakan, tetapi Anda harus jelas tentang aturan Kaisar saya. Jadi, pertanyaan Anda harus busuk sampai ke perut. Putri Bulan Mabuk menundukkan kepala lagi, tidak berani melihat seorang pria. Ya, Tuan. Sebenarnya, dia ingin bertanya mengapa Tuan memilih Wu Chen. Ada begitu banyak orang dan begitu banyak orang kuat di Bintang Titan. Siapapun yang mereka kirim ke pelelangan dapat melakukannya. Mengapa mereka memilih Wu Chen sebagai orang asing? Selain itu, pada pandangan pertama, Wu Chen tahu bahwa dia tidak akan pernah tulus. Jika dia diizinkan untuk berpartisipasi dalam pelelangan lagi, jika harimau itu dilepaskan ke gunung, maka dia akan kembali kali ini. Bukankah semua usaha dan upaya sia-sia? Pada saat ini, Wu Chen bertanya, saya tidak tahu apa yang akan Anda temukan, mengapa Anda memilih saya? Namun, dia tidak mengendurkan kewaspadaannya. Pria ini kuat dan kejam, dan dia memiliki banyak harta karun. Harta karun ini, tidak peduli siapapun, adalah impiannya. Dia tidak percaya bahwa pria ini tidak akan tergerak. Pria itu berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang apa yang diinginkan Kaisar. Kamu tidak perlu bertanya tentang hal itu. Kamu hanya perlu tahu bahwa itu adalah poros terakhir. Yang harus kamu lakukan adalah membawanya ke Kaisar. Adapun mengapa kamu dipilih, itu karena dia percaya bahwa kamu adalah orang yang paling cocok. Jika kamu keluar, kamu akan mengambil satu hal itu. Petik 2. Wu Chen mengangkat bahu dan berkata dengan ringan, jangan buta dan percaya diri. Jika aku mengacaukan masalah ini, aku akan mati jika kamu marah. Hahaha, karena Kaisar memilihmu untuk melakukan ini, itu berarti percaya bahwa kamu pasti akan mencapainya, mengapa tidak melakukannya jika Anda bisa mendapatkan barang itu dengan biaya paling rendah? Wu Chen terdiam, apa maksud perkataan pria itu? Apakah dia ingin melawan balai lelang dan merampok benda itu secara langsung? Namun, ini bukan hal yang mustahil, karena Putri Zuiyue sebelumnya mengatakan bahwa mereka akan memulai pada hari pelelangan, tetapi karena kemunculannya yang tiba-tiba, yang mengacaukan rencana awal mereka, jadi memang benar bahwa pria ini kemungkinan akan memulai di pelelangan. 4 utusan matahari, bulan, dan bintang, kalian bantu Tuan Bintang untuk pergi ke kota Tianyuan. Tidak peduli apa yang diminta Tuan Bintang, kalian harus memenuhinya. Apakah kalian mendengarnya? Ya, Tuan. 4 suara terdengar bersamaan. Wu Chen berkata, jika kalian ingin aku pergi ke kota Tianyuan, apakah kalian tidak takut aku akan mengungkap urusan kalian? Kali ini, orang-orang ini telah menangkap banyak orang. Jika kekuatan transenden di benua Tianyuan mengetahuinya, mereka akan menjadi gila. Jika mereka mengatakan yang sebenarnya kepada orang lain, maka orang ini akan dikepung oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, yang sama sekali tidak menguntungkan. Hahaha,
Kalau kaisar tidak punya kepercayaan diri, bagaimana dia bisa menjadi kaisar? Wu Chen menatapnya, dan dia tahu bahwa dia harus berjanji. Meskipun dia tahu bahwa dia ingin membalas dendam, apa yang bisa dia lakukan? Situasinya seperti ini. Baiklah, pergilah ke kota Tianyuan sekarang. Tangan kanan pria itu terangkat, sebuah kekuatan menghantam, dan kemudian, Wu Chen mereka merasa bahwa ruang di sekitarnya telah berubah, dia kembali ke gedung bulan mabuk. Sudah berakhir, Wu Chen menatap ruang di depannya. Dia berpikir bahwa kali ini dia akan hancur. Dia tidak akan pernah tahu bahwa dia belum selesai, tetapi juga mendapatkan identitas yang tidak dapat dijelaskan sebagai penguasa Titan dan sejumlah bawahan, yang tidak pernah dia pikirkan. Namun, ada banyak keraguan di hatinya, seperti siapa pria itu, apa tujuannya, sikapnya terhadapnya, dan apa mereka, yang semuanya merupakan misteri yang belum terpecahkan. Penguasa bintang. Pada saat ini, sebuah suara muncul di benak Wu Chen, yang segera dibawa kembali ke kenyataan. Dia melihat ada banyak bawahan di sampingnya. Melihat orang-orang ini, jelas bahwa mereka dipimpin oleh 4 orang. Di antara keempat orang ini, dia hanya mengenal Putri Zui Yue, tetapi yang lainnya tidak. Sebenarnya, meskipun dia mengenalnya, itu tidak masuk akal, karena orang-orang ini semuanya tertutupi oleh seluruh tubuh, hanya menyisakan sepasang mata. Siapa namamu? Wu Chen bertanya pada Putri Zui Yue. Putri Zui Yue berkata, bawahan Yunnu, budak. Yunnu. Di mana nama? Itu adalah kode. Namun, Wu Chen tidak mengurus banyak hal, hanya nama. Bagi orang-orang di wilayah mereka, itu sudah lama tidak berarti. Aku akan terus memanggilmu Putri Zui Yue, tetapi apakah kamu tahu siapa tuanmu dan apa asal-usulmu? Wu Chen juga tidak takut diragukan. Bagaimanapun, pihak lain itu kuat. Itu semudah membunuh semut jika dia ingin membunuhnya. Oleh karena itu, dia tidak memiliki keraguan sekarang. Dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Putri Bulan Mabuk menggelengkan kepalanya, Tuan Bintang, bawahan tidak tahu apa-apa tentang urusan Tuan. Apakah Anda tidak tahu apa-apa atau tidak ingin memberitahu saya? Wu Chen ragu. Putri Bulan Mabuk berkata, Tuan Bintang, bawahan tidak berbohong, bawahan benar-benar tidak tahu apa-apa tentang Tuan. Wu Chening mengerutkan kening, dia tidak meragukan kata-kata Putri Zui Yue, karena itu adalah Tuan, perlu untuk menjaga misterinya sendiri, dan tidak akan pernah mudah bagi orang lain untuk mengetahui rahasia mereka, bahkan orang yang paling dekat pun mungkin tidak tahu, yang tidak mengherankan. Karena itu masalahnya, mungkin sama saja baginya untuk bertanya tentang hal-hal lain. Dia tidak dapat meminta hasil apapun. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat satu hal, yaitu, orang lain, seperti fase kosong, Daoyan dan orang lain, dan kemana mereka pergi, dan bagaimana dengan hidup dan mati mereka. Dan yang lainnya, di mana kamu mendapatkan mereka? Orang lain, baik yang sudah mati atau di penjara bintang Titan, tidak akan pernah kembali ke dunia, kata Putri Bulan yang mabuk. Apa? Wu Chen terkejut. Ini untuk membunuh mereka semua. Setelah kamu melakukan ini, bagaimana jika orang-orang di benua Tianyuan mengetahuinya, dan kamu harus membengkak? Putri Zui Yue berkata, Tuan Bintang tidak perlu khawatir. Bahkan jika orang-orang itu mengetahuinya, itu bukan masalah besar. Kami bangunan Zui Yue telah melakukan semua pekerjaan persiapan sebelumnya dan tidak akan pernah memiliki masalah. Semoga, Wu Chen tidak mengatakan apa-apa lagi. Sejujurnya, mereka yang memiliki sedikit hubungan dengannya juga akan memiliki fase kosong dan Daoyan, terutama fase kosong. Di matanya, itu seperti harta karun yang hidup, dan dia akan mati seperti ini. Dari lubuk hatinya, dia benar-benar enggan untuk menyerah. Namun, apa yang bisa dia lakukan sekarang? Dia dalam dilema. Bagaimana dia bisa mengatur orang lain? Berapa banyak uang yang kamu ambil kali ini? Bisakah kamu mengambil bagian terakhir yang ditekan? Wu Chen sangat tertarik dengan pelelangan ini, terutama bagian akhir yang terakhir. Bahkan kaisar di balik menara Zui Yue membutuhkannya. Itu jelas bukan sesuatu secara umum. Putri Bulan yang mabuk berkata, bawahan ini tidak tahu, bawahan tidak bertanggung jawab atas urusan keuangan, Tuan Bintang dapat berkonsultasi dengan utusan Chen. Siapa kamu? Petik 2. Wu Chen melihat 3 orang lainnya, semuanya memiliki pakaian dan tubuh yang sama.
Sulit untuk mengenali mereka. Seorang pria keluar dan berkata, Tuan Bintang, bawahanku adalah. Kamu adalah. Wu Chen melihat ke atas dan ke bawah pada pria itu, mencoba membedakan dirinya dari orang lain. Tetapi setelah beberapa saat, dia menyerah karena dia tidak mengenali mereka. Apakah kamu akan mendengarkan apa yang aku katakan? Utusan itu berkata, Tuan Bintang berbicara, bawahan tidak berani mengikuti. Baiklah, aku ingin kamu membeli sesuatu untukku. Seharusnya tidak ada masalah. Utusan Chen berkata, tidak tahu bintang utama membeli barang apa. Itu saja, selembar kertas terbang keluar dari tubuh Wu Chen dan jatuh ke tangan utusan Chen. Barang-barang di atasnya adalah beberapa bahan obat. Dia membeli barang-barang ini untuk mempersiapkan alkimia. Karena dia ingin berpartisipasi dalam pelelangan, dia harus menyiapkan sejumlah besar batu yuan, dan dia tidak ingin menggunakan uang dari gedung Zuiyue. Dia adalah satu-satunya yang menghasilkan uang dan membeli apa yang dia butuhkan. Utusan Chen meliriknya sekilas dan berkata, saya akan membelinya. Setelah itu, dia menghilang dari sini. Kemudian, Wu Chen memerintahkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Sekarang dia berada di tangan orang lain, tidak mungkin baginya untuk menunggu kematiannya. Dia harus melakukan beberapa pekerjaan persiapan, bukan untuk mengatakan bahwa dia dapat melenyapkan kaisar di balik menara bulan mabuk, tetapi juga untuk mempertahankan hidupnya sendiri. Bintang Titan, jauh di dalam istana, memiliki kolam besar. Air di kolam itu bukan air biasa, tetapi sejenis air darah, berwarna merah darah cerah, memberi orang rasa teror yang suram. Di kolam ini, ada seorang pria. Pria itu berbaring dengan tenang di kolam itu. Darah di sekitarnya terus mengalir ke dalam dirinya, dan tubuhnya seperti lubang hitam besar, terus-menerus menyerap darah di sekitarnya. Tuan, pada saat ini, seorang pria berpakaian penyihir masuk. Dia mengulurkan tangannya, memasukkannya ke dalam kolam darah, mengaduknya sebentar, dan kemudian berkata, kekuatan darah di kolam darah hampir habis, Tuan, apakah Anda perlu menambah? Ya, penyihir itu berdiri dan berjalan keluar dengan cepat. Segera dia masuk lagi. Namun, saat dia masuk, dia memegang sebuah botol di tangannya. Dia tidak tahu apa isinya. Botol itu tampak misterius. Penyihir itu pergi ke kolam darah lagi, membuka botol dan menuangkan isinya. Jika ada orang di sini, dia akan terkejut, karena itu adalah darah. Begitu darah memasuki kolam darah segera terbalik, membuat suara gemerincing, bercampur dengan raungan hantu, memberi orang perasaan suram dan mengerikan. Darah kali ini seharusnya adalah darah orang-orang muda itu. Penyihir itu mengangguk, ya, orang-orang itu, setengah terbunuh, setengah tersisa, menunggu waktu berikutnya untuk mengambil darah. Lain kali aku mengambil darah, lain kali, mungkin aku tidak perlu menggunakannya. Penyihir itu berkata, Tuan, apakah Anda yakin orang itu benar-benar dapat memperoleh benda itu? Saya tidak dapat menemukan pilihan kedua selain dia. Penyihir itu terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, apa pendapat Tuan tentang orang itu? Cukup bagus, apa maksudmu dengan itu? Penyihir itu berkata, Tuan, apakah Anda pernah berpikir untuk meminta tubuh orang itu? Mengapa? Penyihir itu berkata, Tuan, Anda juga harus tahu bahwa orang yang telah memahami jalan luar angkasa mungkin adalah tubuh luar angkasa dalam desas-desus. Konstitusi seperti itu sulit dilihat selama ribuan tahun. Begitu muncul, itu pasti akan menjadi raja absolut, menekan selama 9 hari, dan mencapai hasil yang tak terbatas. Selama jalan tengah tidak mati, dan tumbuh menjadi dewa yang kuat dan tertinggi dari dewa, itu adalah hal yang pasti, bahkan jika Anda ingin memengaruhi kekaisaran terakhir, itu bukanlah mimpi yang tidak dapat dicapai. Petik 2. Pria di kolam darah itu terdiam, dan dia memikirkannya. Penyihir itu melanjutkan, selain itu, Tuan, di dalam pria ini, ada juga dewa, oh dewa, seluruh dunia, zaman, hanya ada 10, tidakkah Anda menginginkannya? Nahebridge, Anda tidak perlu mengatakannya, saya juga akan mendapatkannya. Dewa, langka di dunia, bahkan lebih langka daripada artefak tertinggi. Seluruh alam semesta, surga dan bumi, waktu yang tak berujung, hanya ada 10. Tidak ada yang tidak ingin mendapatkannya, dan dia tidak terkecuali. Penyihir itu berkata,
Karena Tuan telah memutuskan untuk mengambil dewa-dewi darinya, mengambil satu berarti mengambil juga, dan mengambil dua berarti mengambil juga. Mengapa Anda tidak mengambil semuanya dari orang itu, termasuk tubuhnya? Saya telah memikirkan apa yang Anda katakan, tetapi saya terutama khawatir tentang ketidakcocokan fisik. Penyihir itu terdiam dan berkata, masalah ini seharusnya tidak terlalu besar. Seperti Tuan, orang ini mempraktikkan formula tubuh emas abadi, dan formula tubuh emas abadi telah mencapai tingkat ke-7. Seharusnya tidak ada terlalu banyak pengecualian antara Tuan dan dia. Jika tidak ada masalah, apakah menurut Anda saya masih bisa seperti ini? Setiap orang yang pernah berlatih formula tubuh emas abadi tahu bahwa beberapa level terakhir dari keterampilan ini dapat dikultivasikan dengan menyerap daging dan darah orang lain yang berlatih keterampilan ini, untuk menerobos ke level yang lebih tinggi. Dia tidak terkecuali, dan juga menggunakan metode ini untuk berlatih. Namun, dalam proses integrasi, dia mengalami beberapa masalah, yang menyebabkan integrasi tidak lengkap. Meskipun dia membuat terobosan yang kuat, dia juga meninggalkan serangkaian masalah. Untuk meningkatkan fenomena ini, dia berendam di kolam darah dan menggunakan kekuatan kolam darah untuk menekan dan meringankan berbagai masalah dalam tubuh. Penyihir itu berkata, Tuan akan segera mendapatkan benda itu. Selama benda itu diperoleh, semua masalah pada Tuan akan terpecahkan. Pada saat itu, Tuan akan bebas dan tidak terkendali. Untuk mendapatkan tubuh orang itu hanya sepotong kue dan sepotong kue. Sulit untuk mengatakan apakah benda itu benar-benar dapat menyelesaikan masalahku. Belum terlambat untuk mengatakan ini ketika sudah terpecahkan. Baiklah, kata penyihir itu. Keluarlah dulu dan tinggalkan aku sendiri untuk sementara waktu. Baik, Tuan. Penyihir itu mengambil kembali botol itu dan berbalik untuk berjalan keluar. Mungkin sudah waktunya untuk memulai rencana itu. 7 hari berlalu dengan cepat, dan akhirnya tibalah hari ketika pelelangan berlangsung. Hari itu, di pagi hari, Wu Chen membawa keempat utusan matahari, bulan, dan bintang ke tempat pelelangan diadakan, rumah lelang Tianyuan. Rumah lelang Tianyuan, rumah lelang terbesar di kota Tianyuan, juga merupakan rumah lelang terbesar di seluruh benua Tianyuan, dengan reputasi yang sangat baik. Rumah lelang di sini, baik itu rumah lelang kecil atau rumah lelang besar, penuh dengan orang, apalagi rumah lelang super, yang sangat populer. Zui Yulu telah memesan lokasi terlebih dahulu, jadi Wu Chen dan rekan-rekannya langsung memasuki ruang VIP tanpa perlu bersusah payah. Dalam pelelangan ini, meskipun ia diperintahkan oleh orang lain untuk datang mengambil poros terakhir, Wu Chen tidak terlalu peduli. Ia benar-benar terpisah dari menara Zui Yue. Matahari, bulan, dan bintang pergi membeli poros, dan dia membeli timur dan barat yang dia butuhkan. Saya tidak tahu apakah 50 triliun yuan cukup. Selama periode waktu ini, Wu Chen menghasilkan uang dengan memurnikan pil secara gila-gilaan. Dia membuat total 50 triliun yuan batu untuknya dengan menggunakan alkimia, berharap untuk membeli sesuatu yang berguna bagi dirinya sendiri. Tentu saja, jika itu tidak cukup, dia telah menyiapkan sesuatu yang tak ternilai harganya, yaitu ramuan tingkat 8, yang lebih berharga daripada ramuan tingkat 9. Itu pasti pembunuh pamungkas. Dia percaya bahwa nilai ramuan ini tidak kurang dari pelelangan terakhir. Bagaimanapun, ramuan itu, bahkan kaisar, orang suci, dan bahkan itu untuk yang super kuat di tingkat utama. Namun, dia tidak akan pernah menjual pil itu sampai dia harus melakukannya, karena itulah yang dia gunakan untuk berurusan dengan kaisar di balik gedung Zui Yue. Baginya, kaisar gedung Zui Yue seperti tulang yang tersangkut di tenggorokannya. Dia harus mengambil tindakan pencegahan, jika tidak, dia tidak tahu bagaimana cara mati. Lelang ini menarik sedikit lebih banyak orang yang kuat. Wu Chen telah memperhatikan mereka yang menghadiri pelelangan. Di antara mereka yang datang ke sini, setidaknya mereka memiliki pencapaian setengah dewa. Karena mereka yang tidak mencapai alam setengah dewa semuanya terhalang di luar dan tidak dapat masuk. Selain alam setengah dewa yang kuat, alam dewa sejati dan alam dewa yang kuat juga sangat banyak. Skala ini sendiri lebih kuat daripada pelelangan yang diikuti Wu Chen sebelumnya. Orang-orang nyata yang dia perhatikan adalah orang-orang kuat di alam Raja Dewa dan bahkan yang lebih kuat.
Namun, karena kekuatan mereka sendiri, Wu Chen hanya bisa mengamati mereka untuk sementara waktu, dan tidak dapat menilai mereka secara akurat. Namun demikian, dia bisa merasakan bahwa ada banyak orang kuat yang datang. Orang-orang kuat ini tidak lebih lemah dari lagu malam asli, kemungkinan besar Raja Dewa seorang pria kuat berkelas. Gigit, suara yang jelas itu menyebar ke seluruh tempat pelelangan. Tempat yang berisik itu juga dengan cepat menjadi sunyi, karena mereka tahu bahwa pelelangan akan segera dimulai. Ketika aula bagian dalam terbuka, seorang lelaki tua berambut putih keluar dari sana dan pergi ke rumah pelelangan. Halo, semuanya. Selamat datang di rumah pelelangan Tianyuan. Nama saya Gao Feng. Saya juru lelang untuk lelang ini. Lelaki tua berambut putih itu memperkenalkan diri dengan sederhana. Dewa sejati itu kuat. Di ruang VIP, Wu Chen melihat ke puncak. Pria ini adalah lelaki kuat di tengah alam dewa sejati. Rumah pelelangan Tianyuan ini bahkan membiarkan seorang lelaki kuat di tengah alam dewa sejati bekerja sebagai juru lelang. Dapat dilihat betapa hebatnya lelang ini. Saya tidak akan membicarakannya, tolong biarkan kami mengadakan lelang. Kata-kata itu jatuh, ruang rumah lelang itu beriak, dan sesuatu muncul di rumah lelang secara otomatis. Gao Feng mengambil benda ini dan membukanya, sambil berkata, barang lelang pertama, pedang Yunsui seni bela diri Tianji, dimulai dengan harga 100 juta yuan batu, dengan kenaikan harga tidak kurang dari 10 juta yuan batu setiap kali. Teman yang membutuhkan dapat menawar untuk mendapatkannya. 100 juta yuan batu. Wu Chen mengerutkan kening dan sedikit terkejut dengan harganya, karena pada masanya, seni bela diri Tianji tidak bisa mendapatkan harga sebanyak itu. Namun, mengingat kejutan nilai moneter era ini dan eranya, dia juga merasa lega bahwa batu yuan di sini tidak sama dengan kristal dewa di eranya, dan tidak ada kesamaan di antara keduanya. Batu 100 juta yuan, batu 120 juta yuan, batu 150 juta yuan. Namun, orang-orang ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa setengah, pembangkit tenaga listrik tingkat dewa sejati, hampir tidak membuka mulut untuk bersaing, apalagi negara menghormati dewa, negara raja dewa dan keberadaan yang lebih kuat, mereka sama sekali tidak melihat keterampilan unik seperti itu. Wu Chen sama, dia tidak dapat melihatnya sama sekali. Dengan kondisi dan kekuatannya saat ini, jika dia menginginkan seni bela diri Tianji, dia dapat membuatnya sendiri. Tidak ada masalah dalam seberapa banyak yang dia inginkan. Dan keterampilan unik yang dia gunakan sekarang, apakah itu formula tubuh emas abadi, formula perubahan 9 naga atau formula-formula Phoenix, semuanya adalah keterampilan sihir yang kuat. Jika dia memanfaatkannya sepenuhnya, tanpa batasan apapun, dia benar-benar dapat mengejutkan dunia rendah, bahkan dunia menengah, tetapi juga tidak tahan dengan lemparannya. Tentu saja, Wu Chen tidak akan pergi ke dunia bawah atau dunia tengah sekarang. Dia bukan orang cabul. Dia tidak memiliki hobi di bidang ini. Di bawah persaingan umum semua orang kuat alam semi-dewa, akhirnya, formula Yunsui Jian dibeli oleh seorang ahli langit berat 9 alam semi-dewa dengan harga 380 juta yuan batu. Barang lelang kedua, sepotong kulit hiu, pasti sudah pernah kalian dengar. Itu makhluk yang sangat ganas. Kulit makhluk ini sangat kuat dan memiliki berbagai kegunaan. Harga awalnya adalah 100 juta yuan batu, dan harganya tidak kurang dari 10 juta yuan batu setiap kali. Silakan menawar. Hiu, makhluk seperti ini tidak ada di zaman Wu Chen. Konon katanya sudah punah. Namun, saya tidak menyangka bahwa di zaman ini, saya melihat kulit makhluk seperti ini lagi. Saya ingin tahu apakah ketiga jenis ramuan itu bisa ditemukan. Wu Chen tidak lupa bahwa tujuan awalnya datang ke era ini adalah untuk menemukan 3 jenis benda, berang-berang, bintang meteor kuning, dan Feng Luan Xiang. Ketiga jenis bahan obat ini sangat penting baginya. Dia harus mendapatkannya, membawanya kembali ke zamannya, memurnikan dan membuat pil ajaib, membantu tim di pihak mereka, dan berperang melawan pasukan asing. 100 juta yuan batu, 150 juta yuan batu. 180 juta yuan batu. Setelah beberapa penawaran, kulit hiu terakhir dibeli oleh seorang semi-dewa tingkat 9 hari yang kuat seharga 420 juta yuan. Lelang ketiga. Di masa lalu, Wu Chen tidak tertarik pada 15 lelang hingga lelang ke-16 muncul.
Item lelang ke-16, Peta Bintang dan Langit, berasal dari tangan Maha Guru Senyu. Ini menggambarkan secara rinci posisi dan koordinat spasial galaksi-galaksi utama di alam semesta. Harga awal adalah 1 miliar yuan batu, dan setiap kali harganya tidak kurang dari 100 juta yuan batu. Silakan menawar. Peta bintang. Begitu mata Wu Chen berbinar, dia menjadi tertarik. Dia termasuk dalam era berikutnya dan sangat akrab dengan posisi bintang di eranya. Namun, dunia berbeda. Dia hampir sepenuhnya aneh. Oleh karena itu, dia membutuhkan peta bintang untuk membimbingnya. 1 miliar, 1,1 miliar, 1,3 miliar. Suara teriakan harga terus meningkat. Tidak hanya para ahli semi-dewa yang ikut berkompetisi, tetapi juga para ahli dewa sejati yang ikut serta dalam kompetisi. Harga peta bintang juga terus meningkat, mencapai harga 2,5 miliar yuan. 3 miliar yuan. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, membuat aula yang tadinya berisik menjadi sunyi. Semua mata orang tertuju ke sumber suara. Ini adalah ruang VIP Platinum tingkat tertinggi, orang-orang setingkat pria besar. Tidaklah ilmiah bagi orang-orang setingkat pria besar untuk merampas peta bintang. Dalam sekejap, terdengar suara gemuruh di arena, dan terjadi banyak diskusi, karena identitas orang yang melakukan gerakan itu sangat mulia, dan tempat itu adalah ruang VIP tingkat tertinggi. Di seluruh lapangan lelang Tianyuan, hanya ada 100 ruang VIP, bahkan yang kuat dengan status pribadi, belum tentu bisa masuk, tidak ada yang bukan petinggi, tetapi kekuatan teratas dengan identitas dan status paling tinggi. Dan orang yang melakukannya, tentu saja, adalah Wu Chen. Peta bintang itu berguna baginya. Dia akan tetap mengambilnya. Batu 3,1 miliar yuan. Batu 3,2 miliar yuan. Setelah kompetisi Wu Chen, masih ada orang yang bersaing. 4 miliar yuan. Wu Chen menawarkan lagi. Mendengar tawaran ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengusap sudut mulut mereka. Mereka layak menjadi orang-orang besar di ruang VIP di tingkat tertinggi. Mereka memiliki sumber daya keuangan yang tak tertandingi. Mereka bahkan tidak mengerutkan kening ketika mereka meminta harga yang berada di luar jangkauan orang biasa. Oh, tidak lagi. Semua pesaing menghela napas. Begitu mereka melihat sesuatu, mereka harus mendapatkannya. Tidak peduli siapa mereka harus patuh di depan mereka, karena tidak ada cara untuk bersaing satu sama lain dalam hal sumber daya keuangan. VIP ini telah menawarkan 4 miliar yuan batu. Apakah ada kenaikan harga? Jika tidak ada kenaikan harga, saya akan mengumumkan bahwa peta bintang ini milik VIP ini. Selamat kepada VIP ini. Hasilnya diumumkan oleh puncak. Akhirnya, Wu Chen menarik napas ringan, 4 miliar yuan batu, dibandingkan dengan jumlah total yuan stone-nya, yaitu 9 sapi dan 1 rambut, dia tidak akan menghabiskannya dengan samar-samar.